Yuli selalu mencintai gunung. Dia adalah seorang pecinta alam. Baginya, tidak ada yang lebih menenangkan daripada berjalan berjam-jam di jalur tanah yang lembab, mendengar suara angin yang menyapu pepohonan, dan melihat lautan awan dari ketinggian. Selama bertahun-tahun, ia sering mendaki bersama pacarnya, Toby. Namun ada satu gunung yang tidak pernah mereka lupakan. Gunung tempat 3 rekan kerja mereka meninggal secara misterius. 6 bulan sebelumnya, Yuli, Toby, Merle, Johnny, serta 3 marketing dari ban tempat mereka bekerja, Ian, Adrian, dan Ramdan, berangkat mendaki bersama. Perjalanan awal berjalan normal. Sampai Yuli terpeleset di jalur berbatu. Pergelangan kakinya terkilir cukup parah sehingga ia terpaksa turun bersama Toby. Sementara yang lain tetap melanjutkan pendakian menuju puncak. Keesokan paginya kabar buruk datang. Ian, Adrian, dan Ramdan ditemukan tewas di dasar jurang. Tubuh mereka penuh luka akibat jatuh dari tebing curam. Tidak ada saksi. Tidak ada yang tahu mengapa ketiganya berlari menuju jurang pada tengah malam. Polisi menyimpulkan kecelakaan. Kasus pun selesai. Namun setelah kejadian itu, Merle berubah. Ia menjadi pendiam. Wajahnya sering pucat. Bahkan ketika rekan-rekan kantor membicarakan pendakian, Merle langsung meninggalkan ruangan. Johnny juga tidak pernah mau lagi naik gunung. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Hanya beredar desas-desus. Desas-desus yang begitu gelap hingga tak pernah dibicarakan secara terbuka. Kini, 6 bulan kemudian, Yuli dan Toby memutuskan kembali ke gunung yang sama. Bukan hanya untuk mendaki. Mereka ingin mencari jawaban. Gunung itu terkenal angker. Konon banyak orang datang ke sana untuk bertapa dan mempelajari ilmu hitam. Penduduk sekitar selalu mengingatkan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan berkata kotor. Jangan berbuat asusila. Dan jangan mengganggu sesama manusia. Karena jika melanggar, penghuni gunung akan datang menagih. Pagi itu cuaca cerah. Jumlah pendaki tidak banyak. Jalur hutan terasa sepi. Terlalu sepi. Hanya suara dedaunan bergesekan dan langkah kaki mereka yang terdengar. Semakin jauh masuk ke hutan, pepohonan semakin rapat. Sinar matahari sulit menembus kanopi dedaunan dari pohon besar di sekitar. Beberapa kali Yuli merasa seperti ada seseorang berjalan di belakang mereka. Namun setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang pohon pinus yang bergoyang diterpa angin. Menjelang sore mereka tiba di sebuah bukit terbuka. Sunset terlihat luar biasa. Langit berubah jingga keemasan. Awan-awan tampak seperti lautan api yang tenang. Yuli tersenyum. Mereka duduk di atas batu besar. Menyeduh kopi dari termos. Mengambil beberapa foto. Mengabadikan pemandangan yang begitu indah. Ketika selesai, Yuli memasukkan bungkus kopi ke dalam tas. Ia teringat pesan penduduk. Tidak boleh meninggalkan sampah. Sekecil apapun. Matahari akhirnya tenggelam. Kabut mulai muncul dari lembah. Kabut itu aneh. Terlalu cepat. Dalam hitungan menit seluruh hutan berubah putih. Suara alam perlahan menghilang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Seolah seluruh gunung menahan napas. Toby menyalakan senter. Cahayanya hanya mampu menembus beberapa meter sebelum ditelan kabut. Saat itulah mereka mendengar sesuatu. Tangisan. Sangat jauh. Samar. Seperti suara perempuan menangis di dalam hutan. Yuli berhenti berjalan. Mas dengar? Toby mengangguk pelan. Tangisan itu terdengar beberapa detik. Lalu hilang. Seakan tidak pernah ada.
Mereka tiba di puncak sekitar pukul 8 malam. Area perkemahan hampir kosong. Hanya ada 2 tenda lain yang berdiri cukup jauh. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah. Mereka mendirikan tenda lalu menyalakan api kecil. Sambil menunggu air mendidih untuk mie instan, Yuli membuka galeri foto. Awalnya semuanya terlihat normal. Foto langit, foto sunset, foto awan. Namun ketika memperbesar salah satu gambar, darahnya langsung terasa dingin. Di antara batang-batang pohon yang jauh di belakang mereka, terlihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam, memakai pakaian putih kusam. Wajahnya tidak terlihat, karena tertutup rambut. Yuli menunjukkan foto itu kepada Toby. Toby hanya menghela napas. Biasa. Memang bukan pertama kalinya mereka menemukan hal aneh saat mendaki. Namun malam itu terasa berbeda. Sekitar pukul 11. Api unggun hampir padam. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan. Mengelilingi tenda. Krek. 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 Seperti seseorang berjalan di atas ranting kering. Toby membuka resleting tenda sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu tetap terdengar. Mengitari mereka. Berulang-ulang. Selama hampir 5 menit. Lalu berhenti. Mendadak. Hening. Tak lama kemudian terdengar suara lain. Suara tawa. Pelan. Seperti beberapa pria sedang tertawa jauh di tengah kabut. Yuli merinding. Karena suara itu terasa familiar. Sangat familiar. Seolah pernah ia dengar di kantor. Malam semakin larut. Akhirnya mereka tertidur. Dan saat itulah Yuli bermimpi. Ia melihat puncak gunung yang sama. 6 bulan lalu. Tenda-tenda berdiri dalam kabut. Merly dan Johnny tampak duduk bersama. Sementara Ian, Adrian, dan Ramdan terlihat membawa kaleng minuman keras. Mereka tertawa keras. Melanggar semua pantangan yang ada. Membuang sampah sembarangan. Berkata kasar. Menghina cerita-cerita warga sekitar. Malam semakin larut. Situasi berubah buruk. Dalam mimpi itu Yuli melihat Merly menangis. Melihat Johnny yang tak berdaya, terduduk lemas akibat minuman keras ditemani api unggun. Dan ketiga pria itu melakukan tindakan keji yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang mengalaminya, di dalam tenda, meninggalkan Johnny di luar sana yang tidak sadarkan diri, kedinginan ketika api unggun padam. Lalu mimpi berubah. Langit mendadak hitam. Angin berputar. Terdengar suara perempuan menjerit dari dalam hutan. Bukan suara manusia biasa. Lebih mirip raungan panjang yang membuat tulang bergetar. 3 pria itu keluar dari tenda. Panik. Ketakutan. Mereka berlari. Terus berlari. Sambil menjerit. Di belakang mereka muncul sosok putih berdiri di antara kabut. Mata mereka menyala merah. Wajah mereka tidak memiliki mata ataupun hidung. Hanya mulut hitam menganga. Ketiga pria itu berlari tanpa menggunakan sehelai benang pun menuju tepi jurang. Seakan ada sesuatu yang memanggil mereka dari bawah. Dan satu persatu, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Yuli terbangun dengan napas memburu. Jam menunjukkan pukul 3.07. Waktu yang sering disebut para pendaki sebagai jam paling sunyi. Toby masih terjaga. Ternyata ia juga tidak bisa tidur. Aku lihat sesuatu tadi. Apa? Tenda di sebelah. Yuli menoleh. Kenapa?
Ada perempuan berdiri di luar. Tapi waktuku senter. Tidak ada siapa-siapa. Mereka memutuskan menunggu pagi. Tidak tidur lagi. Angin semakin dingin. Sesekali terdengar suara bisikan dari luar tenda. Bahasa yang tidak mereka mengerti. Kadang terdengar seperti doa. Kadang seperti tangisan. Kadang seperti tawa. Namun mereka memilih diam. Tidak menanggapi. Tidak membuka tenda. Saat fajar mulai muncul, suasana berubah. Burung-burung kembali terdengar. Kabut perlahan menipis. Gunung kembali terlihat normal. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Yuli menceritakan mimpinya kepada Toby. Toby mendengarkan tanpa menyela. Lalu berkata pelan. Mungkin itu sebabnya Merly tidak pernah mau cerita. Yuli hanya mengangguk. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka segera membereskan perlengkapan dan turun gunung. Perjalanan turun berlangsung lancar. Namun sekitar 1 jam sebelum mencapai pos terakhir, Yuli melihat sesuatu. Di antara pepohonan, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Sama seperti yang ada di foto. Kali ini lebih jelas. Sosok itu menatap mereka. Lalu perlahan mengangkat tangan. Bukan mengancam. Bukan memanggil. Melainkan seperti memberi isyarat perpisahan. Sesaat kemudian sosok itu lenyap di balik kabut. Mereka akhirnya tiba di kaki gunung dengan selamat. Tidak ada kejadian lain. Namun sejak hari itu, Yuli tidak pernah lagi meragukan cerita para penduduk. Bahwa ada tempat-tempat di dunia yang memiliki aturan sendiri. Aturan yang tidak tertulis. Aturan yang mungkin tidak terlihat. Tetapi harus dihormati. Karena terkadang bahaya terbesar di gunung bukan berasal dari jurang, badai, atau hewan buas. Melainkan dari kejahatan manusia itu sendiri. Dan menurut cerita yang terus beredar di sekitar gunung tersebut, penghuni gunung mungkin memaafkan pendaki yang tersesat. Mungkin memaafkan mereka yang lupa membawa turun sampah. Tetapi mereka tidak pernah memaafkan orang yang datang membawa niat jahat kepada sesama manusia.